Oke, kita mulai ya kawan-kawan ya. Sekali lagi silakan di-on-kan kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ibu, para wali kelas, PIC, pelatihan dasar CPNS, Gelubang 3 di lingkungan Kementerian Perhubungan. Nah, kemudian kawan-kawan sekalian peserta pelatihan dasar CPNS yang mudah-mudahan hari ini berbahagia. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Oke, karena masih suasana Idul Fitri, tak lupa saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita laksanakan diterima Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah dipertemukan di Ramadan dan Lebaran berikutnya. Amin. Oke, baik, pada kesempatan hari ini kawan-kawan akan melanjutkan menerima materi di mana ini adalah apa ya, overview di mana ini memberikan gambaran secara umum proses pelaksanaan pelatihan yang nantinya kawan-kawan ikuti nih kurang lebih dalam waktu 3 sampai dengan 4 bulan ini seperti apa gambarannya. Nah, sebelumnya sedianya yang hadir di sini adalah Kepala Bidang Diklat Struktural dan Fungsional, namun karena ada satu lain hal sehingga beliau eh, tidak bisa hadir di sini dan menitipkan salam kepada kawan-kawan. Dan overview ini sebagai tanda bahwa pelatihan dasar CPNS yang kawan-kawan ikuti ini dibuka, gitu ya. Oke, berikutnya saya ingin share screen. Sudah terlihat kawan-kawan di layarnya masing-masing. Siap sudah, Siap Pak. sudah, Pak. Sudah, Pak. Siap, sudah Bapak. Terima kasih sudah merespon ya. Oke, jadi sekali lagi overview ini eh, memberikan gambaran secara keseluruhan proses pelaksanaan pelatihan yang nantinya kawan-kawan ikuti mulai hari ini dan seterusnya. Nah, tentunya dalam pelaksanaannya adanya pelatihan dasar CPNS ini ada dasar hukumnya, bukan kita mengada-ada gitu kawan-kawan, bukan, tapi ada dasar hukumnya. Mulai dari undang-undang tentang ASN, peraturan pemerintah tentang PNS, kemudian peraturan menteri tentang Ortaker, peraturan LAN tentang pelatihan dasar CPNS, tentu saja didukung dengan DIPA Pusat Pengembangan Sistem Aparatur Perhubungan tahun anggaran 2026. Nah, hal-hal terkait ini kawan-kawan bisa download nih, bisa dicari nih. Apa sih mengenai laser Portaker itu apa sih? Nah, silahkan di-download. Nah, berikutnya, jadi eh, kalian semua ini, mohon maaf saya panggil kalian ya, karena usia kita mungkin saya hampir 2 kalinya, gitu. Jadi eh, CP, status kawan-kawan saat ini kan sebagai seorang CPNS, di mana seorang CPNS ini diberikan waktu hanya 1 tahun. Jadi status kawan-kawan sudah berubah, bukan lagi seorang pelajar, bukan lagi mahasiswa, bukan lagi taruna-taruni, tapi seorang CPNS, calon pegawai. Nah, kebetulan saja CPNS-nya di sini seluruhnya berasal dari Sekolah Tinggi Kedinasan Kementerian Perhubungan. Kebetulan, namanya CPNS itu macam-macam. Dan saat ini kebetulan alumni sekolah tinggi. Nah, status CPNS ini berlaku hanya 1 tahun. Di mana dalam 1 tahun itu kawan-kawan wajib mengikuti prajabatan, yaitu pelatihan dasar CPNS ini. Jadi kesempatannya hanya 1 kali, tidak ada pengulangan. Oleh karenanya manfaatkan. Karena kesempatannya 1 kali, ketika gagal ya sudah gagal. Contoh tahun kemarin ada gagal 5 orang, alumni sekolah tinggi kedinasan sama, pola pembibitan. Mohon tolong yang ini. Jadi ada 5 orang yang tidak lulus dan sekarang ya nggak jadi PNS, gitu. Yang lain sudah menjadi PNS, nggak jadi PNS. Itu dari pola pembibitan itu, karena nggak mengikuti rangkaiannya, nggak tertib. Ada beberapa hal kasus-kasus tentunya. Oleh karenanya, harapannya kawan-kawan bisa mengikutinya seluruhnya dengan baik.
Karena kesempatannya sekali lagi hanya datang satu kali, tidak ada pengulangan. Itu ya. Nah, untuk kurikulum pelatihan dasar CPNS ini ada 2, kurikulum pembentukan karakter, ada 4 agenda yang tertera dalam layar, dan ada kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Isinya tentang apa saja? Nah, nanti pada saat pembelajaran, kawan-kawan akan dibekali dengan materi-materi ini. Nggak perlu saya jelaskan secara detail di sini. Nah, untuk metodenya blended learning, campuran gitu ya. Campuran berbagai macam metode, mulai dari belajar mandiri 9 jam pelatihan, 9 hari, maaf. Dan itu sudah harusnya idealnya sudah kawan-kawan lalui. Sudah belum pelatihan mandiri? Atau ada yang belum? Sudah belum kawan-kawan? Pelatihan mandiri. Siap sudah Bapak. Ya, sudah, Pak. Sudah, Oke. Bapak. Sudah, Sudah, Bapak. Bapak. Ya, terima kasih sudah merespon. Alhamdulillah sudah. Berikutnya ada pelatihan distance learning. Jadi metodenya distance learning, pembelajaran jarak jauh yang dimulai hari ini dan seterusnya seperti itu. Nah, di dalam pembelajaran distance learning ada pembelajaran praktek juga. Kawan-kawan melaksanakan aktualisasi. Apa sih aktualisasi? Nggak usah khawatir, nggak usah dipikir sekarang. Nanti pada saatnya akan tahu sendiri seperti itu. Justru malah yang tahu di saat ini sudah tahu malah nggak baik. Pasti sesat itu ilmunya. Karena tanya senior-seniornya pasti. Justru kalau tanya seniornya akan sesat. Kalau yang masih fresh malah bagus. Nggak usah bertanya. Karena nanti akan dijelaskan pada saatnya. Mulai hari ini dan seterusnya akan dijelaskan oleh fasilitator ataupun tutor yang memang kompeten di bidang. Kemudian ada tahap evaluasi yang sedianya klasikal, namun karena kebijakan efisiensi sehingga secara distance learning juga. Dan yang terakhir ada penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Nah, ini metodenya blended campuran. Nah, berikutnya ini kita bahas satu-satu mulai dari pelatihan mandiri. Ini gambaran proses pelatihan mandiri kurang lebih 9 hari ya, maksimal itu pun. Ini dikerjakan 1-2 hari juga selesai. Kalau memang kita continue terus. Nah, maksudnya di sini belajar mandiri apa? Supaya kawan-kawan bisa mengatur nih kapan bekerja, kapan belajar mandirinya. Itu membiasakan ketika menjadi seorang pegawai nanti seperti itu. Wajib mengembangkan kompetensinya, harus sadar menjadi kebutuhan. Dan ini contohnya, bisa gitu, kawan-kawan bisa. Sambil bekerja, di sela-sela waktunya sambil belajar. Nah, bagi yang belum, silahkan segera. Batas waktunya maksimal sebelum tahap evaluasi. Idealnya sebelum pembelajaran distance learning ini sudah. Karena ini menjadi bekal. Kawan-kawan sudah punya modal gitu. Paling tidak pengetahuan mengenai materi-materinya. Walaupun mungkin belum paham, tapi paling tidak tahu. Nah, berikutnya ini gambaran pembelajaran distance learning yang kawan-kawan masuki hari ini. Nah, untuk pembelajaran distance learning, prinsipnya adalah belajarnya itu tidak seharian full gitu, tidak. Jadi hanya sinkronosnya hanya singkat-singkat. Contoh hari ini ada ceramah, ada overview, nanti ada dinamika kelompok kan gitu. Selebihnya adalah pembelajaran mandiri. Makanya eh, pelatihan dasar CPNS ini prinsipnya itu belajar mandiri prinsipnya. Karena membiasakan supaya terbiasa nanti ketika sudah menjadi pegawai, ya terbiasa apa, mengembangkan kompetensi itu menjadi kebutuhan. Nah, contoh lagi hari kedua besok gitu, sinkronus hanya atau tatap muka. Sinkronus itu tatap muka virtual ya. Tatap muka daring itu hanya 2 jam pelatihan. Selebihnya asinkronus non tatap muka, 7 jam pelatihan seperti itu. Hari ketiga asinkronus lagi non tatap muka, jadi tidak tatap muka daring, tidak juga eh, apalagi luring udah jelas tidak. Jadi hari hari kedua, tiga dan empat tatap mukanya hanya sebentar, 2 jam pelatihan, 3 jam pelatihan. Nah, selebihnya belajar mandiri, baik penugasan individu maupun kelompok. Lanjut, ada ceramah dan sebagainya. Jadi pelaksanaan pembelajarannya kawan-kawan kalau sekarang kan digabung ya seluruhnya karena overview penjelasan secara keseluruhan.
Nah, nanti ada kalanya belajarnya per kelas 40 orang, ada kalanya belajar per kelompok 10 orang, dan lebih seringnya 10 orang itu. Jadi akan kelihatan mana yang aktif, mana yang tidak tepat waktu, mulai dari hal yang sederhana, hal yang simpel, ketepatan waktu, kehadiran gitu ya. Terus pengerjaan tugas dan sebagainya itu kemudian. Kalau yang pertama yang dilihat kehadiran. Lalu kualitas tugas dan sebagainya itu nanti, itu berikutnya. Nah, ini gambaran secara umum pembelajaran distance learning hari pertama sampai dengan hari ke-21. Nanti akan ada seminar rancangan. Kawan-kawan melaksanakan seminar rancangan. Seperti apa isinya nggak usah dipikirkan sekarang. Karena ketika berjalannya waktu, pembelajaran akan paham. Kalau sekarang paham, pahamnya sekali lagi akan tersesat. Saya yakin nggak paham kalau dijelasin para seniornya. Oleh karena ikuti saja apa yang ditugaskan tutor, fasilitator. Nah, berikutnya kawan-kawan melaksanakan aktualisasi kurang lebih 30-40 hari dan di akhirnya ada evaluasi. Nah, ini yang harus diperhatikan nih. Ketika pembelajaran sinkronos itu ya pembelajaran tatap muka ini termasuk ada seminar nanti. Memakai kemeja putih berdasi hitam. Wajib ya itu ya. Ya, makanya kalian standby saja, standby-kan pakaiannya di kantor misalkan, masuk kantor. Isinya disiapkan. Karena ketika pas tatap muka virtual ya wajib menggunakan itu, termasuk sampai dengan pelaksanaan seminar. Kemudian perempuan meja putih, kerudung hitam atau sel hitam, terus LMS sebagai pandu jadwal. LMS-nya di sini kan bermasalah ya, sehingga tim kami menyiapkan Google Site. Nah, kawan-kawan bisa memanfaatkan Google Site itu melihat jadwal, pengumpulan tugas, dan sebagainya di situ. Presensi. Jadi pengisian daftar hadir setiap hari, baik sinkronus maupun asinkronus. Tentu saja melampirkan bukti dari kegiatan. Screenshotnya. Terus tugas-tugas mulai dari saat ini sampai dengan pelaksanaan seminar nanti dikumpulkan di Google Site itu. Itu Google Site sebagai pusat data nanti. Terus apabila LMS bermasalah, LMS kalau Google Site insya Allah nggak bermasalah gitu ya, karena kuat sekali. Untuk pembelajarannya nanti menggunakan Zoom seperti ini. Tadi yang saya sampaikan ada pembelajaran besar, berbagai macam angkatan kumpul, ada satu angkatan 40 orang, ada satu kelompok 10 orang. Nanti menggunakan media Zoom ini. Nah, ketika pembelajaran per kelompok, nanti fasilitas PIC atau wali kelasnya menyiapkan breakout room-nya. Jadi kawan-kawan nggak usah nunggu di main room, gitu, nggak usah nunggu di tempat ini, di main room ini ya. Langsung saja masuk ke breakout room-nya masing-masing. Jadi nggak usah diperintahkan langsung. Terus wajib menyalakan video dan menampilkan wajah full. Seperti halnya saya seperti ini. Ini full wajah. Nanti apabila ada informasi lanjutan akan disampaikan oleh PIC atau wali kelasnya masing-masing. Nah, berikutnya tahap evaluasi dilaksanakan kurang lebih 3 hari. Mulai dari 3-4 hari, 5 hari lah kurang lebih. Namanya daring kan fleksibel waktunya ya. Dimulai dari pembimbingan dulu, terus masuk agenda 1, terus seminar, dan diakhiri dengan penutupan. Nah, berikutnya nih PKTBT yang perlu diperhatikan kawan-kawan juga. Jadi selain LATSAR, kawan-kawan akan ada penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Nah, ini dilaksanakan pada saat kapan? Bisa sebelum LATSAR ini, bisa nanti pada masa habituasi. Nah, saya kurang tahu nih untuk gelombang 3 ini apakah sudah ada PKTBT sebelum LATSAR atau belum nih? Siapa yang Sudah, Pak. Sudah kemarin. Izin Pak, sudah Pak. Sudah ada, Pak. Ya, terima kasih sekali lagi untuk yang sudah merespon. Jadi berarti sudah PR-nya sudah 1 sudah PKTBT. Jadi sudah dilaksanakan sebelum LATSAR. Tapi akan ada nanti pelatihan mandiri juga gitu. Karena ini
sebagai wujud apa ya? eh, Wujud awal corporate university tadi yang saya sampaikan, kawan-kawan sembari bekerja diwajibkan juga mengembangkan kompetensi dirinya. Nah, nanti tunggu informasi saja dari wali kelasnya mengenai pelatihan mandiri. Siapa tahu malah sudah. Sepertinya sih belum gitu ya, pelatihan mandiri. Jadi selain belajar sinkronus asinkronus tadi, ada pelatihan mandiri yang asinkronus tadi. Berikutnya nih, evaluasi. Nah, minta tolong dihapus. Siapa tadi yang coret-coret? Yang menghapus harus yang mencoret tadi. Oke, terima kasih. Jadi yang menjadi evaluasi ada 4 aspek kelulusan kawan-kawan. Yang pertama, sikap perilaku bobotnya 15%. Nah, sikap perilaku ini mutlak ya. Karena walaupun kelihatannya kecil 15%, tapi yang paling mutlak ini. Tidak ada remedial nih. Kalau yang lain akademik, aktualisasi, PKTBT, misalkan nih ada nilai yang kurang, masih bisa remedial. Tapi perilaku nggak bisa kawan-kawan. Itu yang menjadi perhatian utama. Ini siapa yang buat aturan? Bukan kami. Sudah terstandar nasional dari Lembaga Administrasi Negara. Perilaku didapat dari apa? Lembaga pelatihan 10%, melalui pengamatan struktur, wali kelas, tutor, penguji, coach. Terus 5% dari mana? Dari unit kerja peserta, dari pimpinannya. Terus evaluasi akademik 20% dari pelatihan mandiri tadi sebelum ini. Terus ada pembelajaran discernment, ada tugas-tugas, ada evaluasi akademik di situ nanti. Silakan diisi. Jadi setiap informasi dari wali kelasnya saat ini dijadikan prioritas kawan-kawan. Misalkan ada informasi segera isi, langsung isi. Jadi dibiasakan itu. Misalkan nih segera gabung. Nanti ketika kawan-kawan sudah selesai nggak akan kok dioprak-oprak wali kelasnya. Wali kelas nggak oprak-oprak juga. Sebenarnya yang butuh kawan-kawan bukan wali kelasnya. Wali kelas membiarkan ya nggak ada ruginya buat mereka gitu, sebenarnya. Tapi yang rugi kawan-kawan. Nah itu karena wali kelas itu peduli sehingga terus mengingatkan kawan-kawan. Jadi ketika ada informasi jadikanlah prioritas itu. Itu ya. Kemudian evaluasi aktualisasi ada seminar itu rancangan dan hasil sudah jelas. Dan PKTBT tadi 15% didapat dari belajar sinkronus asinkronus dari PKTBT termasuk yang pelatihan mandiri yang mungkin sudah atau belum nanti. Kalau misalkan belum nanti akan diinformasikan oleh wali kelas. Nah ini yang menjadi kriteria kelulusan. Nah, berikutnya kualifikasi kelulusan minimal 70,01. Kecil kalau kawan-kawan minimal mengikuti dengan baik seluruh rangkaian. Insya Allah lulus, dijamin. Tapi harapannya kan bukan sekedar itu. Makanya namanya kualifikasinya kan memuaskan, cukup memuaskan, sangat memuaskan. Yang menjadi harapan itu ya seorang PNS ini memuaskan. Kenapa kok bukan baik? Cukup baik gitu ya. Ya karena harapannya memuaskan. Yang diharapkan itu bukan hanya memuaskan, bahkan sangat memuaskan. Yang diharapkan dari pemerintah itu. Makanya kualifikasinya kok memuaskan, sangat memuaskan. Nah itu ya. Kemudian dinyatakan lulus ketika di atas 70,01 ditunda kalau tadi akademik, aktualisasi ataupun PKTPT masih kurang memuaskan, masih ada kesempatan. Tidak lulus kalau apa? Perilakunya kurang memuaskan ataupun yang lainnya tidak memuaskan. Terus yang menjadi perhatian ini ketidakhadiran. Nah, itu karena yang pertama itu kehadiran itu. Nah, ini pengulangan yang tadi. Pengulangan yang tadi yang barusan. Lulus kalau kualifikasinya cukup memuaskan paling tidak. Ditunda kalau akademik, aktualisasi dan PKTBT-nya
kurang memuaskan. Tidak lulus kalau tidak memuaskan ataupun perilakunya kurang memuaskan atau tidak memuaskan, termasuk jumlah ketidakhadiran peserta. Itu yang mengakibatkan tidak lulus. Jangan dikira pelatihan ini formalitas, enggak ya. Gitu. Kalau enggak memenuhi ya gampang saja. Kita berikan peringatan lisan, ada tahapannya, lisan, surat, surat masih enggak, ya langsung tidak diberikan ketidaklulusan. Seperti itu. Kemudian ini jumlah ketidakhadiran peserta itu maksimal 6 sesi atau 18 CP atau 2 hari kumulatif. Nah, ini bukan berarti hak untuk diambil ya oleh semua orang, semua peserta gitu bukan. Maksudnya gimana kok 2 hari kumulatif? Pembelajaran ini kan sinkronus dan asinkronus ya. Misalkan nih kawan-kawan nggak hadir 2 jam pelatihan gitu. Ya itu hitungannya udah 1 hari. Karena kan 2 jam 2 JP sinkronus, selebihnya asinkronus. Itu sudah 1 hari. Bukan berarti terus baru 2 jam pelatihan masih sisa 16 JP aman. Enggak, bukan seperti itu. Enggak ikut 2 jam pelatihan saja itu sudah dihitung 1 hari. Itu jadi jangan disia-siakan ketika masih sempat hadir ya usahakan minimal misalkan nih ada kegiatan yang sangat mendesak itu pakai HP minimal itu HP minimal mendesak itu seperti apa ya sakit keras amit-amit ya mudah-mudahan tidak kemudian kalau yang boleh izin misalkan sakit keras amit-amit kemudian melahirkan kalau alumni taruna-taruni sih ya saya yakin belum kalau CPNS yang lain itu ada yang melahirkan kemudian kedukaan nggak mungkin kan terus dan lain sebagainya. Kalau jadwal penerbangan itu bukan bukan suatu halangan. Jadwal penerbangan bisa digeser kan sudah tahu jadwalnya kapan sinkronus. Kenapa masih ada penerbangan? Nah, itu nggak bisa menjadi alasan. Apalagi ada tugas lain dari pimpinan nggak bisa karena sudah tahu kan berarti kawan-kawan nggak komunikasi ke pimpinan mengenai pelaksanaan kegiatan latsarnya. Kan sudah tahu jadwalnya sinkronus. Kenapa nggak dilaporkan ke pimpinan? Nah, misalkan seperti itu. Jangan sampai alasannya karena ada tugas lain, disalahkan. Kenapa kok begini? Karena ada tugas pimpinan. Oh enggak, ya bisa itu buat alasan. Karena kawan-kawan sudah ditugaskan untuk mengikuti pelatihan. Jadi prioritasnya pelatihan. Nah, ini ketentuan remedial, tidak perlu saya jelaskan, tapi intinya ada, sudah diatur. Karena tergantung kasusnya masing-masing ya, remedial. Nah, berikutnya, ini kami selaku penyelenggara dari Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan di Bogor, dipimpin oleh Pak Ali Fikri selaku Kepala Pusat. Ada 1 bagian dan 3 bidang. Salah satu bidangnya adalah bidang diklatsural dan fungsional yang dikepalai oleh Bu Tuti Handayani. Ada ketua tim pelaksana Pak Teddy dan ini saya sendiri, Abian, ketua tim standarisasi. Nah, kami kawan-kawan juga nanti didampingi gitu oleh para wali kelasnya yang tentunya sudah aktif ya di grup WA masing-masing, WA angkatan, WA gelombang seperti itu. Di angkatan 13 ada Bu Rahma, silahkan Bu Rahma apabila ada yang ingin disampaikan. Sepertinya Bu Rahma ada kegiatan lain. Berikutnya angkatan 14 Bu Sali, silahkan. Iya. Sepertinya juga ada kegiatan lain. Angkatan 15 Pak Agus, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan Pak Ardian. Mohon izin Bu Kabid, mohon izin Pak Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Agus Kurniawan. Di sini saya sebagai PIC atau wali kelas dari angkatan 15 Latsar Kemenhub gelombang 3. Mungkin sedikit yang saya sampaikan untuk teman-teman semua di gelombang 3, saya harap teman-teman semua dapat mengikuti kegiatan pelatihan dasar ini dengan penuh kesungguhan dan juga rasa tanggung jawab, karena nantinya akan berpengaruh bagi teman-teman semua. Dan saya harap teman-teman semua tidak membuat masalah ataupun pelanggaran yang nantinya akan merugikan bagi teman-teman semua dan juga bagi tempat bekerja kalian semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus selaku wali kelas angkatan 15. Berikutnya wali kelas angkatan 16 ada Pak Anung. Silakan Pak Anung. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada yang terhormat Ibu Kepala Bidang Struktural dan Fungsional dan Bapak Ketua Tim Standarisasi Pak Ardian Hidayat serta rekan-rekan PIC dan para peserta Latsar CPNS kali ini. Mungkin ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan Pak, mohon izin. Yang pertama jika ada kendala mungkin bisa disampaikan segera mungkin, kemudian tepati waktu pembelajaran yang ada, kemudian fokus dan dipastikan internet dan device dalam keadaan baik dan kami sarankan untuk memakai laptop atau PC. Kemudian yang keempat itu memang Latsar ini yang sudah saya tadi sampaikan bersifat wajib di tanpa perlu dijabarkan lagi. Definisi wajib itu adalah ya kalau misalkan tidak lulus ya berarti tidak bisa diusulkan menjadi PNS, dan gitu ya Pak Ketua Tim. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa fokus dan terakhir jangan lupa bahagia. Terima kasih Pak Ardian. Sekian, selamat siang. Oke, makasih Pak Anung. Yang terakhir itu jangan lupa bahagia. Nah, itu yang penting kawan-kawan. Oke, makasih Pak Anung ya. Berikutnya wali kelas angkatan 17 Pak Erik. Silakan Pak Erik. Baik, terima kasih Ardian. Mohon izin Bardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Sugianto, selaku PIC atau Wali Kelas Angkatan 17. Harapan saya selaku PIC untuk teman-teman peserta Latsar TPNS masuk Kemenhub tahun 2026. Belajarlah dari pengalaman senior kalian tahun lalu, bahwa dengan ikut Latsar ini dengan sungguh-sungguh ya, tidak hanya sekedar merasa ini formalitas, namun ini juga kita mengambil nilai, mengambil esensi dari pelatihan ini adalah penerapan nilai-nilai berakhlak atau penerapan karakter dan sikap perilaku kita di unit kerja yang akan kita implementasikan karena kita sebagai pelaksana kerja publik ya teman-teman, dan sebagai pelayan masyarakat. Jadi harapan saya teman-teman tidak bertanggung jawab dan mengikuti kegiatan Latsar ini bersungguh-sungguh dan tidak menganggap remeh atau menganggap enteng Latsar ini. Jadi seperti itu. Mulai mungkin dari sikap perilaku terhadap atasan, terhadap penyelenggara, terhadap masyarakat juga. Selanjutnya juga terkait kedisiplinan, absensi, pakaian terutama yang mungkin pengalaman dari tahun sebelumnya juga banyak rekan-rekan yang melalaikan ini, menganggap remeh dan tidak menerapkan kedisiplinan. Padahal kedisiplinan itu utama kita sebagai PNS ya. Jadi apa saya teman-teman bisa lulus 100% dalam ketenagaan ini dan bisa diangkat sebagai PNS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Erik, wali kelas angkatan 17 tadi. Berikutnya angkatan 18 ada Pak Hari. Silahkan Pak Hari. Sepertinya Pak Hari ada kegiatan lain. Jadi itu ya kawan-kawan ya, masing-masing wali kelasnya sudah memperkenalkan diri dan itu senior-senior kalian semua itu. Nah, silahkan diikuti seniornya. Nah, rata-rata sudah di atas lebih 5 tahun. Pak Hari sudah di atas 16 tahun malah. Nah, jadi prinsipnya kami ini memfasilitasi kawan-kawan, prinsipnya mengarahkan kawan-kawan supaya bisa mencapai tujuan dari pelatihan dasar CPNS. Itu yang kami harapkan. Saya rasa itu
Eh, Jika ada pertanyaan nanti silahkan disampaikan ke para wali kelasnya masing-masing. Terima kasih yang telah berkenan hadir. Harusnya dari 6 angkatan ya ini. 6 angkatan, 6 kali 40 harusnya sekitar 240-an. Ini baru ada 218. Berarti sekitar ada 30-an itu yang sekitar ada 20-an orang. Itu yang terindikasi bakal bermasalah tuh itu. Terima kasih. Saya nggak di sini tidak memarahi yang sudah hadir, tapi mengapresiasi. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa mengikuti dengan baik dan nanti bisa lulus dengan hasil yang memuaskan, bahkan sangat memuaskan, dan bisa menjadi kebanggaan orang tuanya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak, selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.